Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Pasti Morphy mengatakan sesuatu kepada Lani. Kalau tidak, tidak mungkin Lani akan sebodoh ini. Jika aku tahu akan seperti ini, aku tidak akan mengizinkan si tua itu membawa sampah itu pulang. Elisa menggerutu. Jika ia membiarkan Morphy mati di luar 3 tahun yang lalu, hal seperti ini tidak akan terjadi. Jangan bicara tentang itu. Mari kita pikirkan bagaimana cara membiarkan pelacur itu kembali. Dan pergi ke Queen Building besok untuk mengunjungi Nei. Giselle berkata dengan cemberut. Jika besok Nei masih tidak dapat bertemu Lani, dia dan Elisa sudah pasti akan menghembuskan napas terakhir mereka. Aku akan menelponnya lagi. Elisa menghela nafas dan kemudian memencet nomor Lani. Lani, ibu minta maaf padamu. Kali ini karena ibu sudah tidak peduli terhadap perasaanmu. Nada suara Elisa melembut karena dia tahu jelas karakter Lani seperti apa. Lani mengerutkan kening, karena nada Elisa membuatnya sedikit tidak nyaman. Tapi ibu ingin kamu mengerti bahwa alasan mengapa ibu melakukan ini adalah untuk kebaikanmu sendiri, dan kamu tahu situasi keluarga kita. Ayahmu tidak dihargai oleh kakekmu. Dividen keluarga setiap tahun hampir tidak ada hubungannya dengan dia. Ia hanya menjadi seseorang yang bertanggung jawab akan proyek Gunung Parayaman. Tetapi dalam hal keuangan, kakekmu sangat keras, dan tidak ingin kamu mendapatkan 1 sen pun dari proyek Gunung Parayaman. Adapun Morphy bukan ibu yang berkata seperti ini tapi, dia benar-benar tidak bisa mengurusmu. Upah yang dia dapatkan sebulan tidak cukup untuk membelikanmu beberapa botol kosmetik yang bagus. Wanita semua bergantung pada uang untuk membesarkan mereka. Aku tidak ingin kamu jatuh miskin dan menjadi wanita merana. Jadi, ibu memutuskan sendiri kali ini dan memberimu seorang Nei. Lani, kamu harus percaya bahwa ibu tidak akan melukaimu. Nei, dia memang tujuan terbaikmu. Mendengar penawaran Elisa, Lani hanya bisa menghela nafas. Dia tidak mengerti mengapa Lani harus selalu mengaitkan kedua cinta dan materi. Apakah tidak mungkin memiliki cinta tanpa materi? Bu, aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikanku, tapi aku benar-benar tidak ingin meninggalkan Morphy. Dan aku pikir kamu harus memberi Morphy kesempatan. Dia akan membuat perubahan. Lani tidak memperdulikan kata-kata Elisa. Dia masih membujuk Elisa lagi, berharap Elisa bisa mengubah pandangannya tentang Morphy. Elisa mengertakkan giginya, ia masih disuruh menunggu dan berharap sampah ini akan berubah. Mana mungkin, kecuali sampah itu mau makan dari kotorannya. Pada saat ini Elisa sudah sangat jijik dengan Morphy, tetapi nadanya masih lembut. Ya, Lani, aku akan memberi Morphy kesempatan. Tetapi kali ini, ibu berharap kamu juga memberi ibu kesempatan. Tidak peduli kamu suka Nei atau tidak, besok bertemulah dengannya, oke? Setelah semuanya selesai, jika kamu masih menyukai Morphy, ibu tidak akan menghentikan kamu. Gagasan Elisa sederhana, hanya jika Lani sudah bertemu dengan Morphy, semuanya bukanlah urusan dia lagi. Dia percaya bahwa Nei memiliki sarana yang cukup untuk merawat Lani. Bu, aku berkata, aku tidak tertarik pada Nei, aku tidak mau pergi. Lani mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti mengapa Elisa sangat menginginkan dia untuk bertemu dengan Nei. Dia sekarang adalah istri Morphy, berkencan dengan pria lain. Bukankah itu jelas memalukan bagi Morphy? Lani, ibu mohon padamu, bertemulah dengan Nei sebentar saja. Elisa sampai memohon. Jika Lani tidak mau pergi, dia tidak hanya akan diberi pelajaran oleh Nei, tapi 199 miliar yang didapatnya juga akan pergi. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Bu, apakah kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan dariku?
Lani bertanya. Elisa selalu sangat tegas di depannya. Tapi kali ini, dia sangat lembut. Lani langsung heran apa yang disembunyikan Elisa. Banyak hal darinya. Selain itu, Morphy menghela nafas dalam hatinya. Lani tidak tahu bahwa dia telah dijual oleh Elisa, ibu mertuanya. Lani, ibu menerima uang Nei. Suara Elisa sangat berani. Dia juga mengerti bahwa dia telah melewati batas menjual anaknya sendiri. Berapa banyak yang diterima? Lani bertanya sambil menggertakkan giginya. 199 miliar. Jawab Elisa lemah. Duar. Lani, seperti disambar petir, wajahnya langsung pucat. 199. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa tentang dunia, dia langsung mengerti apa artinya 199 miliar. Nei yang telah membayar begitu banyak uang, tidak mungkin hanya memberinya secara cuma-cuma. Pasti ada motif tersembunyi lainnya. Bu, kamu jujur bilang padaku. Perjanjian apa yang kamu capai dengan Nei? Lani bertanya dengan marah. Dia sendiri tidak mengira Elisa yang frustasi akan menggunakan malam pertamanya sebagai barang lelang. Tidak ada perjanjian. Lani, Tuan Nei hanya ingin bertemu denganmu. Elisa tadinya berpikir untuk memberitahu Lani dengan jujur. Tetapi melihat respon Lani, jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin merobek mulut Elisa. Untuk bertemu denganku, menghabiskan 199 miliar. Bu, apakah kamu kira aku bodoh? Lani sudah memiliki air mata di matanya yang indah. Dia sudah menebak apa yang dilakukan Elisa. Tapi dia tidak mau percaya. Elisa hanya terdiam. Bu, segera kembalikan uang itu kepada Nei. Aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Lani berkata dengan dingin. Dia tidak bodoh. Dia sangat menyadari nilainya. Selain dari kecantikannya, tidak ada yang bernilai lagi. Tempat itu, bahkan jika ada, pasti tidak sampai 199 miliar. Nei tentu memiliki motif tersembunyi lainnya. Lani, uang itu tidak dapat dikembalikan. Ibu telah menandatangani kontrak dengan Nei. Dia hanya membutuhkan dirimu, bukan uangnya. Jika dia tidak akan melihatmu besok, dia tidak akan membiarkan aku pergi. Elisa berbisik, kali ini, bahkan jika dia dapat mengembalikan uang itu, dia tidak akan mengembalikannya. Ini 199 miliar. Sampah seperti Morphy pastinya tidak dapat menghasilkan banyak uang dalam 10 masa kehidupan. Aku bilang, aku tidak mau pergi, kata Lani, sambil menggertakkan giginya. Elisa langsung menangis. Lani, bantulah ibumu. Jika kamu tidak mau bertemunya, ibumu akan dipenjara seumur hidup. Aku benar-benar serba salah kali ini. Tolonglah. Tetapi kamu tidak dapat mengabaikan aku. Lani gemetaran karena marah. Dan 2 garis air mata mengalir di pipinya. Elisa telah mengkhianatinya. Dia tidak punya niat untuk mendengarkannya lagi. Dia tidak percaya bahwa ibunya telah memanfaatkan dirinya. Morphy menghela nafas. Dia mengerti betapa memalukan diri Lani saat ini. Di satu sisi, adalah ibunya yang telah membesarkannya 20 tahun lebih. Dan di sisi lain, suaminya. Lani, apakah kamu percaya padaku? Morphy bertanya sambil tersenyum. Dia tidak akan mempermalukan Lani, tidak akan pernah. Lani menatap Morphy dengan kosong. Ini adalah ketiga kalinya Morphy bertanya padanya. Setelah setiap pertanyaan, Morphy akan menyelesaikan situasinya yang sulit dan membawa kejutan yang tak terbayangkan. Apakah akan sama saat ini? Percayalah padaku dan bertemulah dengan Nei. Aku akan melindungimu, Morphy berkata. Dia tidak memberitahu Lani tentang masalah ini, karena dia ingin mengajari pasangan ibu anak Giselle dan Elisa, untuk tidak membiarkan mereka mengganggu Lani lagi. Baiklah, Lani menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia tidak keras hati. Ia tidak mungkin membiarkan ibunya, Elisa, di penjara, sehingga kali ini, ia juga hanya bisa bergantung kepada Morphy. Terima kasih, Morphy. Lani memeluk Morphy dengan sungguh-sungguh. Untuk sesaat, dia merasa bahwa Morphy sangat penting baginya. Di dunia ini, hanya pria ini yang akan mendukungnya seperti ini. Jika dia diubah menjadi orang lain, pastinya tidak akan seperti ini. Besok aku akan ke sana.
Tapi aku harap ini yang pertama dan terakhir. Beberapa saat kemudian, Lani langsung menelpon Elisa dan berkata dengan dingin kepadanya. Setelah waktu ini, dia tidak lagi berutang kepadanya. Tapi jika Elisa masih mementingkan kepentingannya dan mencoba mengambil untung lagi darinya, dia tidak akan berdiam lagi. Mendengar persetujuan Lani, wajah Elisa tiba-tiba menunjukkan ekspresi bersemangat. Anakku, percayalah kepada ibu, Tuan Nei tidak akan pernah mengecewakanmu. Ingat untuk terlihat cantik besok. Elisa juga ingin Lani menunjukkan sisi terbaiknya besok, tetapi Lani malah menutup telepon. Elisa tidak marah. Selama Lani setuju, maka stresnya akan berpindah ke Nei. Giselle di sampingnya, ekspresinya santai. Betul juga, Elisa, teleponlah Morphy dan ancamlah dia. Aku khawatir dia akan menemukan cara untuk menghentikan Lani, kata Giselle. Baiklah, aku akan menelponnya. Elisa juga sedikit khawatir tentang Morphy, takut ia akan membuat masalah nanti. Morphy yang baru saja kembali ke kamar tidur, mendengar suara deringan teleponnya. Melihat bahwa orang yang menelepon adalah Elisa, Morphy sama sekali tidak terkejut dan langsung menjawab. Morphy, putriku tidak di sebelahmu. Elisa bertanya dengan dingin kepada Morphy, nadanya berbicara sangat angkuh dan tidak sopan. Tidak, Morphy menyipitkan matanya dan berkata. Baguslah. Mungkin kamu sudah tahu bahwa Lani akan bertemu Tuan Nei besok. Elisa berkata dengan frontal, sama sekali tidak memperdulikan apa yang Morphy akan rasakan ketika mendengar kata-katanya. Aku tahu, kata Morphy. Ketahuilah, Lani akan menjadi seorang nona di keluarga Jaya. Tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak, ini tidak akan terjadi. Besok adalah kencan pertamanya dengan Nei, kamu jangan pernah mengganggunya. Tentu saja. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu benar-benar ingin mati. Kamu seharusnya tahu jelas, siapa dia. Jika ia mau membunuhmu, akan segampang membunuh seekor semut. Elisa mengancam dengan kasar. Dia percaya bahwa jika Morgan punya otak, dia pastinya tahu jelas perbedaan dirinya dengan Nei. Salah satunya adalah keponakan dari orang terkaya di kota, dan yang lainnya hanyalah seorang tukang antar. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Bu, jika kamu tidak berkata seperti ini tadi, akan lebih baik. Ketika kamu mengatakan semua ini, aku tambah ingin tahu. Seberapa hebatnya seorang Nei sampai bisa membunuhku layaknya membunuh semut. Morphy tersenyum. Lebih baik bagi Elisa untuk jujur saja kepadanya. Tetapi Elisa malahan mengancamnya, yang membuat Morphy semakin kesal. Sampah ini, apakah kamu ingin mati? Wajah Elisa berubah drastis, si sampah Morphy ini bahkan tidak tunduk kepada Nei. Aku katakan sekali lagi padamu, Morphy, kamu tidak layak memikirkannya. Nei adalah keponakan pria terkaya di kota. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan seberapa banyak kekuasaannya. Jika berani memprovokasi dia, dia pasti akan membuat hidupmu sengsara. Elisa berkata, dia benar-benar takut dengan rencana Morphy. Karena pada saat penting manapun, ia pasti akan mendatangkan bencana. Hidupku sengsara. Morphy tersenyum dengan jijik. Bahkan orang terkaya, Hudi, tidak berani mengatakan ini di depannya, apalagi keponakannya. Baiklah, Morphy, aku akan memberimu 100 juta. Anggap seperti upah kamu putus dengan Lani. Ambillah uang ini, dan pergilah jauh-jauh. Jangan ganggu Lani lagi. Terdapat rasa kasihan pada nada Elisa. Awalnya, dia tidak mau memberi Morphy 1 sen pun, tetapi sekarang, Morphy menggila, dan dia terpaksa harus mengeluarkan 100 juta untuk menenangkan Morphy. 100 juta. Morphy mencibir lagi dan lagi. Elisa benar-benar memperlakukannya sebagai orang bodoh. Nei sudah memberinya 199 miliar, dia malah ingin memberinya 100 juta untuk menghentikannya. Mengapa? Masih terlalu sedikit. Elisa mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Morphy, jangan serakah. 100 juta cukup untuk dirimu. Kamu bahkan tidak dapat menghasilkan uang sebanyak ini dalam 2 tahun. Bu, haruskah aku berterima kasih? Morphy bertanya dengan sinis. Elisa tampaknya tidak mendengar sarkasme pada pertanyaan Morphy, tetapi malah menegakkan hatinya dan berkata,
Kamu benar-benar harus berterima kasih kepadaku. Jika Nei tidak muncul, kamu mungkin tidak akan pernah menyadari bahwa jenis sampahmu tidak layak sama sekali untuk putriku. Nei layak? Morphy bertanya dengan sinis. Omong kosong. Jika Nei menikah dengan Lani, itu sudah lebih dari cukup. Wajah Elisa sangat bangga. Dalam pandangannya, jika Lani menikahi Nei, itu adalah berkah yang bahkan tidak bisa didapatkan Lani selama 8 kehidupan. Bodoh. Morphy meludahkan 2 kata dengan dingin. Menurutnya, Lani sangat berharga. Tetapi di mata murahan seorang Elisa, Lani bagaikan benda yang bisa seenaknya diberi sana-sini. Bahkan ketika diberikan kepada si sampah Nei, Elisa merasa Lani sudah naik level. Sialan kamu, siapa yang kamu bilang bodoh? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memarahiku? Suara Elisa tajam. Dulu, Morphy bahkan tidak berani bernapas di depannya. Tapi sekarang berani memarahinya bodoh. Itu membuatnya sangat kesal. Kualifikasi. Morphy mencibir, berkata. Besok, kamu akan tahu, kualifikasi apa yang aku miliki. Aku akan membiarkan kamu mengerti bahwa hal yang paling beruntung dalam hidupmu adalah kelahiran seorang putri yang baik seperti Lani. Sampah ini, apa maksudmu? Elisa merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Dia selalu merasa bahwa Morphy sangat percaya diri, tetapi dia tidak mengerti dari mana kepercayaan Morphy berasal. Yang ia hadapi bukanlah orang biasa, tapi Nei, generasi kedua dari keluarga Jaya yang super kaya. Bip, Morphy langsung menutup telepon. Sampah tidak berguna, berani menutup teleponku. Elisa marah lagi. Kakak ipar, apa yang ia maksud dengan kata-kata terakhirnya? Elisa bertanya dengan gugup. Ia hanya membual. Giselle tersenyum jijik. Apakah kamu benar-benar berpikir sampah ini akan memiliki kartu? Jika dia melakukannya, dia tidak akan menjadi anjing di rumahmu selama 3 tahun. Benar juga, hati Elisa yang khawatir kembali tenang.